生玄黄天尊。Jumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Penguasa misteri bab 251, keuntungan. Formula ramuan untuk jalur pelihat. Klein bersandar di kursinya dan mencoba berkomunikasi dengan roh melalui ramalan mimpi. Di suatu dunia ilusi kelabu yang tidak tampak surreal, sebuah lampu gas tiba-tiba menyala, menerangi lempengan batu di tanah dan sebuah meja dengan gulungan kulit kambing yang diletakkan di atasnya. Setelah formula pelihat dan badut muncul satu demi satu, Rosago berdiri di sana dengan kemeja bulu, mendengarkan suara yang tidak diketahui asal-usulnya. Sebelum kemajuan, aku harus memperingatkanmu bahwa kamu terlalu bergantung pada ramalan. Ramalan adalah wahyu, sebuah hasil, ia tidak dapat memberitahu kita prosesnya. Misalnya, Anda mungkin memutuskan untuk menginvestasikan semua uang Anda karena ramalan Anda mengatakan bahwa saham kereta api dapat menghasilkan uang. Namun pada kenyataannya, apa yang sebenarnya dimaksud oleh wahyu itu adalah bahwa dalam jangka panjang, dalam 30 tahun, saham kereta api akan menghasilkan uang, dan sebelum itu, saham itu akan lebih banyak jatuh daripada naiknya. Takdir tidak begitu mudah dikuasai, dan ada banyak waktu ketika mustahil untuk mengukurnya. Ramalan tidak maha kuasa. Selain itu, ramalan dapat diganggu dan menyebabkan Anda tersesat. Ada terlalu banyak hal di dunia ini yang tidak dapat dipahami. Jika Anda sepenuhnya bergantung pada ramalan, maka Anda pasti akan mati karenanya. Ramalan adalah sebuah wahyu. Ramalan harus dipadukan dengan kehati-hatian, kewaspadaan, dan pengendalian diri seseorang. Rosago tidak dapat meramalkan bahaya yang sesuai karena bahasa kekotoran terlibat dengan ruang misterius di atas kabut abu-abu, dan itu menyebabkan dia mati di tanganku. Kalau tidak, dengan kemampuan mistiknya, akan sulit bagi Nona pengawal dan aku untuk melarikan diri hari ini. Ini juga pengingat bagiku. Bahkan jika aku memiliki kabut abu-abu untuk mengisolasi semua gangguan, aku tidak boleh ceroboh. Tidak peduli seberapa pasti tindakanku, aku perlu memberikan sedikit kelonggaran. Dari kata-kata ini, sepertinya mereka tidak menyadari metode akting. Kalau tidak, beberapa dari kata-kata itu dapat secara langsung disimpulkan sebagai rasa hormat dan takut akan nasib. Saat pikirannya berpacu, Klein mendengar jawaban Rosago saat dia membuka perkamen itu. Urutan 7. Pesulap, bahan-bahan utama, 1 akar sejati Mistrean, semua cairan tulang belakang Dark Pattern Black Panther. Bahan pelengkap, 60 ml air murni, 30 ml sari Mistrean, 3 gram bubuk droplet gem, 4 tetes minyak esensial Fantasy Grass. Pesulap, ini juga bagian dari sirkus. Ini bisa menjadi dasar sirkus dengan pelihat dan badut. Klein pertama-tama mengejek sebelum dia mengingat badut berjas yang pernah dia temui sebelumnya. Dari penampilannya, dia adalah seorang penyihir. Kemampuannya sepertinya termasuk menembakkan peluru udara, kemampuan untuk menembakkan peluru udara, lompatan api, dan menggambar potongan kertas sebagai senjata. Lumayan. Hanya dengan mampu merapal mantra dengan cepat dapat meningkatkan kecakapan bertarungku. Saat pikiran-pikiran ini terlintas dalam benaknya, Klein melihat pemandangan di hadapannya berubah. Kali ini ruangannya indah, dikelilingi patung dan ornamen emas. Itu suara yang sama dari sebelumnya, tetapi mengingatkan Rosago pada hal yang sama. Menurut pengalamanku, setelah kamu mengonsumsi ramuan tanpa wajah,
kamu harus mengingat hal ini, kamu bisa menyamar menjadi siapa saja, tetapi pada akhirnya kamu adalah dirimu sendiri. Tanpa wajah, urutan ke-6 dari jalur pelihat adalah manusia tanpa wajah. Ini seharusnya kekuatan Beyonder yang memungkinkan Rosago berubah menjadi petugas vaksin. Dari kelihatannya, detektif Zriel palsu juga diperankan olehnya. Creeping Hunger memungkinkan Kilangos untuk berubah menjadi seseorang dengan penampilan yang berbeda. Ini cocok dengan kekuatan Beyonder ini. Dari kelihatannya, beberapa Faceless tewas di tangannya. Kekuatan seperti itu tidak dapat memperkuat seseorang dalam pertempuran langsung, tetapi lebih berguna daripada 90% dari semua kekuatan Beyonder dalam banyak kesempatan. Tidak heran Rosago berani datang dan mencoba membunuhku, dan tidak takut jatuh ke dalam perangkap. Kekuatan ini sangat penting bagiku. Mendengar hal itu, mata Klein terbelalak saat ia melihat Rosago mengambil selembar kertas emas tipis berisi kata-kata yang ditulis dalam bahasa Hermes. Urutan 6, tanpa wajah, bahan utama, kelenjar pituitari yang bermutasi dari pemburu berwajah 1000, ciri khas bayangan berkulit manusia. Bahan pelengkap, 80 ml darah pemburu berwajah 1000, 5 tetes sari Jimsonweed hitam, 10 gram bubuk rumput gigi naga, 3 helai rambut naga laut dalam. Pemburu berwajah 1000, itu tampaknya sejenis naga, tetapi bukan jenis yang sangat kuat. Itu seharusnya bukan naga dari sistem spiritual, tetapi masih sangat langka. Itu hampir punah. Klein langsung mengingat pengetahuan mistisisme yang sesuai. Pada titik ini, pemandangan di hadapannya tidak berubah, tetapi pakaian dan lokasi Rosago berubah. Ia mengenakan wig putih, tuxedo gelap, dan berjanggut tebal. Kemajuan ini tidak lagi sesederhana sebelumnya. Ramuan-ramuan itu harus dikonsumsi bersamaan dengan sebuah ritual. Jika kau berhasil, kau akan memperoleh salah satu kekuatan Beyonder yang paling tak tertahankan di bawah kekuatan Beyonder High Sequence. Suara pembicara telah berubah menjadi suara yang terdengar lebih tua. Setelah menduga hal itu, Rosago bertanya, apa ritualnya? Pergilah ke laut, temukan Putri Duyung, dan minum ramuan itu selagi dia bernyanyi. Lelaki tua itu membuka sebuah buku kuno yang menggambarkan banyak sekali simbol misterius di dalamnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyambar permukaan buku ketika garis-garis Hermes kuno muncul di udara. Urutan 5, Master Nimblerite. Ketika Klein melihat ini, dia tiba-tiba merasa sakit kepala. Itu adalah tanda bahwa spiritualitasnya sudah hampir terkuras. Dalam pertempuran sebelumnya, hanya mantra bahasa kekotoran saja telah menghabiskan sebagian besar spiritualitasnya. Kemudian, dia tidak hanya menggunakan 3 mantra lagi dari wilayah Dewi Malam, tetapi dia juga memanggil dirinya sendiri dan menanggapi dirinya sendiri. Bertahan sampai sekarang menunjukkan seberapa banyak kemajuan yang telah dia buat dibandingkan sebelumnya, serta peningkatan yang nyata dalam pencernaan ramuan badut. Adegan itu berkedip-kedip dan hampir hancur. Klein bertahan dan mengamati sisa isi formula itu. Bahan utama, debu hantu kuno, kristal inti gargoyle bersayap 6. Bahan pelengkap, 80 ml mata air dari mata air emas Pulau Sonia, 10 gram kulit kayu drago, sisa spiritualitas hantu kuno, 1 pasang mata dari gargoyle bersayap 6. Ritual kemajuan, konsumsi ramuan di tengah nyanyian Putri Duyung. Kaca. Klein berhenti bertahan lebih lama lagi saat ia membiarkan mimpinya hancur menjadi titik-titik cahaya ilusi yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang. Ia mencubit dahinya, hampir pingsan. Saat sisa-sisa spiritualitas Rosago dan tanda-tanda kegilaan memudar, ia didorong kembali ke dunia nyata oleh kekuatan tak terlihat.
Tanah yang berlumuran darah, otak, rambut, dan berbagai macam serpihan memasuki pandangan Klein. Dia membungkuk dan muntah sedikit, menjernihkan pikirannya sedikit. Aku akan dikirim keluar dari ruang misterius di atas kabut abu-abu saat aku kehabisan spiritualitas. Klein melihat sekeliling dan melihat bahwa nona pengawal masih tertidur. Ia buru-buru memadamkan lilin, merapikan barang-barang yang berkaitan dengan ritual, lalu terengah-engah. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mendapatkan kembali sebagian spiritualitasnya. Pada saat itu, embusan angin dingin bertiup di belakang lehernya, menyebabkan dia menggigil dan pikirannya membeku. Klein menoleh tiba-tiba dan melihat ke jendela Oril lagi. Dia melihat bahwa nona pengawal dalam gaun hitam bergaya gotik telah terbangun dan melayang di udara. Rambut pirang pucat dan wajah pucatnya tampak sedikit memudar. Seluruh tubuhnya tampak kurang berwujud, sampai-sampai kulitnya tampak agak transparan. Klein dengan cepat menjelaskan sesuai dengan penjelasan yang terpikir olehnya. Setelah aku meledakkan kepalanya, aku mendapati tubuhnya masih menggeliat. Karena aku takut dia akan kembali hidup-hidup, aku segera menggunakan semua jimat itu padaku. Aku sangat gugup dan panik saat itu. Itu mungkin memengaruhimu. Ini mungkin risiko yang telah diungkapkan ramalan sebelumnya. Jika dia tidak puas dengan penjelasanku dan mengira aku menyerangnya, maka tamatlah riwayatku. Klein berpikir dengan gugup. Perasaannya yang sebenarnya membuat penampilannya semakin sempurna. Nona pengawal menundukkan kepalanya dan melihat dirinya sendiri, lalu bertanya dengan nada yang tenang, "Jimat apa yang ada di awal?" "Saya membeli telinga hitam di pertemuan itu seharga 400 pound. Saya diberitahu bahwa saya dapat mendengar suara keberadaan yang agung, dan jika saya cukup beruntung, saya akan mendapat manfaat besar. Jika saya tidak beruntung, saya akan mati di tempat." Saat itu, saya tidak bisa mendapatkan pengawal, dan karena saya dalam bahaya besar, saya hanya bisa mengambil risiko. "Hasilnya cukup bagus," jawab Klein dengan sangat jujur. "Ketika saya mendengar suara keberadaan yang agung, telinga hitam itu hancur dengan sendirinya dan berubah menjadi pesona yang luar biasa." Mata biru nona pengawal mengamatinya perlahan. Ruangan itu sunyi, seolah membeku. Akhirnya, wanita dalam gaun kerajaan hitam itu mengangguk. "Sebaiknya kamu mencari Prikiata. Maksudmu aku sudah menjadi calon gila?" "Ya, dia sudah menduga bahwa itu adalah peninggalan seorang pendengar, dan dia mengerti bahwa spiritualitas Rosago pasti telah dinodai oleh sang pencipta sejati. Dia tidak akan menduga bahwa aku sengaja membuatnya tidur untuk memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan mediumship. Itu juga akan menjelaskan mengapa aku menyingkirkan efek dari ocehan itu lebih cepat daripada dia. Bagaimanapun, aku calon gila yang diciptakan oleh sang pencipta sejati." Klein menyeringai. "Ayo cepat bersihkan tempat kejadian. MI9 mungkin akan datang untuk memeriksanya." Dia menunjuk ke tubuh Rosago yang tanpa kepala. Sambil berbicara, Klein mengenakan sepasang sarung tangan dan berjongkok untuk mencari relik apapun. Dia segera menemukan uang tunai lebih dari 10 pound, sejumlah minyak esensial dan bubuk herbal, 2 patung kertas yang dipotong kasar, dan selembar kertas aneh. Kertas itu berwarna jingga, dan di atasnya terdapat simbol-simbol yang berhubungan dengan matahari. Lambang sihir itu berbentuk persegi panjang kosong, dan hanya dengan memegangnya di tangannya, dia merasa sangat hangat dan tenang. "Apa ini?" Klein tidak menyembunyikan kebingungannya. Tanpa disadarinya, nona pengawal sudah melayang di belakangnya. Ia menjawab dengan sederhana, "Objek mistis yang berhubungan dengan notaris." "Notaris?" Klein terkejut pada awalnya,
tetapi dia segera ingat bahwa Rosago adalah seorang perwira intelijen di Republik Intis. Orang-orang di sana percaya pada matahari yang berkobar abadi dan dewa uap dan mesin. Demikian pula, matahari yang berkobar abadi juga merupakan dewa perbuatan. Ini adalah urutan 6 atau urutan 5 dari jalur bar. Jika pengesahannya sah, kekuatan Beyonder akan ditingkatkan sementara. Jika pengesahannya palsu, kekuatan Beyonder akan dibubarkan secara paksa. Nona pengawal tidak menjelaskan lebih lanjut dan memberikan gambaran kasar tentang kegunaannya. Klein hendak mengatakan sesuatu ketika ia melihat cahaya aneh memancar dari tubuh Rosago yang tanpa kepala dan otaknya yang berdarah. Keduanya saling tertarik hingga membentuk gumpalan yang berubah menjadi mata hitam tanpa pupil. Lalu, apa ini? Klein bertanya lagi, pura-pura tidak tahu. Sesuatu yang tidak berharga. Nona pengawal tetap pada cara bicaranya. Tidak berguna, tanya Klein sambil mengerutkan kening. Dia benar-benar mengerti apa yang dimaksud oleh Nona bodyguard. Biasanya, jika Rosago akhirnya kehilangan kendali, dia akan meninggalkan artefak tertutup yang aneh dan mengerikan. Jika tidak, karakteristik Beyondernya dapat digunakan sebagai bahan utama Nimblerite Master. Singkatnya, itu akan sangat berharga. Namun, masalahnya adalah dia tidak kehilangan kendali, tetapi juga tercemar oleh Sang Pencipta sejati. Oleh karena itu telah menjadi bahan utama ramuan yang dicap oleh dewa jahat. Menggunakannya untuk meramu ramuan Master Nimblerite sama saja dengan bunuh diri dengan menelan racun. Nona pengawal menatap mata yang seluruhnya hitam itu dan berkata dengan suara rendah dan halus. Telah terkontaminasi oleh dewa jahat. Tidak ada nilainya lagi. Jika benda itu benar-benar berharga dan sangat berharga, aku bahkan khawatir kau akan menghabisiku begitu saja. Klein menunjuk sisa-sisa Rosago dan berkata, ini adalah rampasan perang kita bersama. Kita masing-masing akan memilih beberapa. Kau duluan. Nona pengawal menatapnya sekilas. Tanpa sepatah kata pun, dia menghampiri dan mengambil dokumen notaris. Seperti yang kupikirkan, di masa depan, aku harus mencari dan mempelajari ilmu mistis untuk menghilangkan pengaruh dewa jahat. Klein mengeluarkan kotak rokok besi dan membungkuk untuk memungut mata hitam itu. Penguasa Misteri Bab 252, Epilog. Begitu jari Klein menyentuh mata hitam itu, ia mendengar suara-suara ilusi seperti rasa sakit yang berdenyut membakar kepalanya. Tetapi pada saat yang sama, sesuatu yang aneh muncul dalam penglihatannya. Ini adalah benang hitam ilusi yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar dari Nona pengawal dan tubuhnya sendiri. Mereka memancar dari tubuh mereka, keluar ke kehampaan menuju jarak yang tak terbatas. Ini adalah pemandangan yang akan membuat orang-orang yang menderita tripofobia merasa ngeri. Klein tiba-tiba menggertakkan giginya, tidak mampu menahan perasaan merusak lebih lama lagi saat dia meletakkan mata hitam itu ke dalam kotak rokok besi. Semuanya kembali normal, dan efek samping negatif yang dideritanya pun mereda. Baru pada saat itulah, Klein memiliki energi untuk menebak. Itukah hakikat kekuatan Beyonder seorang Nimblerite Master? Memungkinkan seseorang melihat dan mengendalikan benang-benang tertentu yang menghubungkan tubuh dan jiwa setiap orang? Sayang sekali benda itu terkontaminasi. Efek sampingnya terlalu besar dan tidak dapat digunakan sebagai benda mistis. Untuk saat ini, abaikan upaya untuk memurnikannya di atas kabut abu-abu. Ini akan dianggap sebagai kedua kalinya aku memprovokasi Sang Pencipta sejati, jadi sangat mungkin bahwa dia akan mempersiapkan dirinya dan mencari aku. Jika itu terjadi, aku mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Aku
Aku harus belajar dan menguasai pengetahuan yang relevan sebelum membuat keputusan. Fiuh, ia mengembuskan napas, dan setelah nona pengawal memilih patung-patung kertas kasar dan bahan-bahan yang sesuai, ia membungkuk lagi untuk mengambil 13 pound 5 soli dan 8 pencer. Lalu, sambil melihat tubuh Rosago yang sudah terpenggal dan darah yang berceceran di lantai, dia berkata dengan sedikit pusing, "Mari kita bersihkan tempat kejadian perkara." Nona pengawal yang berambut pirang pucat itu melayang ke samping dan berkata dengan tenang, "Biar aku yang melakukannya." "Kamu?" Klein berhenti, bingung dan terkejut, sebelum menoleh. Nona pengawal melayang ke sisi Rosago, berjongkok, dan berbaring di atas mayat itu. Dia perlahan tenggelam dan menyatu dengan mayat. Jari-jari tubuh Rosago berkedut 2 kali, dan darah, materi otak, dan fragmen di sekitarnya mengalir mundur, membentuk kepala baru di leher. Akan tetapi, kepalanya penuh dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan mainan menjijikkan yang terbuat dari pecahan-pecahan kecil. Seperti kaca yang pecah tetapi tidak langsung hancur. Masih ada darah dan isi otak yang mengalir di dalamnya, begitu pula pantulan peluru dari revolver. Klein tidak dapat menahan diri untuk mundur selangkah, merasa bahwa ini jelas merupakan salah satu bentuk paling mengerikan dalam cerita hantu manapun. Mayat Rosago berdiri, mengambil topi polisi, dan menutupi setengah wajahnya. Tempat kejadian pembunuhan telah dibersihkan, tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Profesionalisme yang tak tertandingi. Klein kagum dalam hatinya. Dia memperhatikan saat nona pengawal mengarahkan mayat itu agar berjalan terhuyung-huyung ke pintu. Tanpa sadar dia memperingatkannya, jangan naik kereta atau berjalan di tempat yang terang benderang. Itu akan membuat kusir kereta dan pejalan kaki lainnya takut. Nona pengawal tidak berhenti, sama sekali mengabaikan kata-katanya. Tiba-tiba, Klein teringat sesuatu. Ia menyadari apa yang telah ia abaikan saat ia cepat-cepat menambahkan dalam perjalanan pulang. Pergilah ke kantor polisi Rice, rumah sersan Vaksin, atau carilah di sekitar jalan Mins pakaian yang awalnya dikenakan Rosago. Rosago datang mengenakan seragam polisi, dan kekuatan seorang tanpa wajah jelas terbatas pada dirinya sendiri. Jadi di mana pakaiannya sebelumnya? Dia tidak mungkin mengenakan seragam polisi sepanjang malam. Jika MI9 dan polisi menemukan pakaian Rosago di dekatnya dan menyadari bahwa aku tidak terluka, segalanya akan sedikit rumit. Nona pengawal adalah seorang ahli yang tidak dianggap sebagai beyonder yang sah. Bagi seorang detektif biasa, untuk membayar 1000 pound untuk menyewa pengawal sudah cukup untuk menimbulkan kecurigaan. Klein terus berpikir, mencoba menutup semua celah terlebih dahulu. Tepat saat dia hendak menggunakan kemampuan ramalannya untuk membantu nona pengawal menemukan pakaian lama Rosago dan mengembalikan seragam yang hilang. Mayat Rosago berhenti sejenak dan menjawab dengan suara serak, "Aku tahu." Dia tampak sangat percaya diri. Oh benar, kondisi nona pengawal berada di antara tubuh fisik dan tubuh roh. Dan prinsip di balik ramalan adalah menjelajahi dunia roh dengan proyeksi astral. Jadi, dia dapat mengandalkan nalurinya untuk meramal. Setelah menyadari hal ini, Klein tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menyerahkan wadah peluru kepada mayat Rosago dan melihatnya membuka pintu, berjalan keluar, dan menutup pintu dengan sopan. Rampasan perang yang kupilih adalah karakteristik beyonder yang terkontaminasi oleh sang pencipta sejati. Aku yakin tidak seorang pun akan mampu meramalnya. Bahkan jika mereka mampu, mereka akan merasakan bahaya lebih dulu dan tidak akan berani melanjutkan ramalannya. Sambil memikirkan masalah itu, Klein berjalan kembali ke sofa dan duduk, merasakan rasa takut yang tak kunjung hilang.
Pertarungan itu berlangsung tidak lebih dari 1 menit. Dan juga tidak cukup ganas untuk menghancurkan apapun. Namun keganasan dan bahayanya hanya kalah dengan apa yang dialaminya saat menghadapi Megose dan bayi dalam kandungannya. Bahkan dengan Miss Bodyguard yang kuat dan bahasa kekotoran, dia hampir jatuh di bawah kendali Rosago dan membunuh tanpa bisa memberikan perlawanan. Kemampuan seorang Master Nimblerite sangat aneh dan sangat kuat. Menurut hukum konservasi karakteristik Beyonder, karakteristik Beyonder yang ditinggalkan oleh Rosago harus mencakup semua bahan utama ramuan urutan 5, 6, 7, 8, dan 9. Jika tidak terkontaminasi oleh dewa jahat, jika dipadukan dengan bahan pelengkap, orang biasa dapat langsung menjadi Beyonder urutan 5. Tentu saja, metode kemajuan semacam ini, yang sepenuhnya bergantung pada keberuntungan, telah lama ditinggalkan oleh sejarah. Ini adalah metode yang paling primitif dan paling berbahaya. Maju selangkah demi selangkah sesuai dengan urutan adalah cara terbaik yang telah diverifikasi oleh kehidupan para pendahulu yang tak terhitung jumlahnya. Jika aku dapat menyingkirkan kerusakan pencipta sejati di masa depan, maka aku juga dapat menggunakan karakteristik Beyonder yang ditinggalkan oleh Rosago saat maju dari urutan 6 ke urutan 5. Karakteristik tambahan hanya akan membuatku lebih kuat, seperti Kapten. Saat Klein mengingat masa lalu, dia mengangkat tangannya untuk mencubit dahinya. Dia berbalik untuk memikirkan sesuatu yang lebih penting. Kemunculan Rosago berarti perjuangan untuk naskah itu telah berakhir. Mungkinkah kurangnya pesonanya ada hubungannya dengan dia yang menghabiskan semua pesonanya dalam pertempuran? Datang pada saat yang kritis seperti itu. Kemungkinan besar dia bermaksud mengalihkan perhatian. MI9 mungkin tidak menyangka dia akan membalas dendam dengan begitu berani dalam situasi seperti itu. Mereka tidak mengirim siapapun untuk mengawasiku dan hanya bisa menunggu Rosago memberi mereka sinyal. Rosago adalah asisten Bakerland dan tindakannya seharusnya hanya diarahkan oleh Bakerland. Setelah kematiannya, selama Bakerland masih mati, tidak akan ada lagi bahaya laten yang tersisa. Aku bertanya-tanya apakah pembunuhan itu telah dimulai atau berhasil. Malam ini, karena pertikaian mengenai naskah Helmosuin, kekuatan yang membela Bakerland akan berada pada titik terlemahnya. Jika aku jadi dia, aku pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Aku yakin Bakerland tidak mengira seseorang akan membunuhnya. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, Klein mengeluarkan koin dan membacakannya dengan nada tertahan. Bakerland sudah mati. Ding! Koin itu berjatuhan di udara dan mendarat di telapak tangan Klein dengan kepala menghadap ke atas. Itu berarti hasil positif. Bakerland tewas. Pembunuhan itu berhasil. Klein sangat gembira. Sarafnya yang tegang langsung rileks. Tanpa campur tangan Rosago, dia yakin bahwa hasilnya benar. Masalah ini akhirnya berakhir. Klein menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan. Dia perlahan-lahan bersandar di sofa dan memandang keluar jendela ke bulan merah redup di tengah rasa lelah dan lega yang dirasakannya. Di dalam kedutaan Intis Republik, 2 pejabat militer berjongkok di samping jenazah Bakerland, memeriksa penyebab kematiannya. Rekan-rekan mereka dan atasan mereka sudah keluar, mengejar untuk menangkap si pembunuh. Namun, semua orang tahu bahwa sudah terlambat. Tidak ada harapan lagi. Ada kerusakan paru-paru yang parah, diduga akibat suatu penyakit. Serangan mematikan yang sangat kuat, jauh lebih kuat dari semua serangan Beyonder Sequence 5 yang pernah kulihat. Salah satu pejabat militer berkata dengan suara rendah, "Penyakit, di lantai dan di tempat tidur, ada tanda-tanda sihir daging dan darah yang jelas di lantai dan di tempat tidur,
tetapi tidak ada di dinding. Selain itu, keributan pertarungan tidak terpancar keluar. Terakhir, dengan pukulan mematikan yang memiliki karakteristik kerusakan dan pemusnahan, setidaknya ada 4 kekuatan Beyonder yang tidak berhubungan. Seorang pejabat militer lainnya berdiri dan mulai menggambarkan situasi seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba berhenti dan menatap perwira militer lainnya. Mereka berkata serempak, "Gembala." Setelah beberapa detik hening, perwira militer yang berjongkok itu mengerutkan kening dan berkata, "Mungkin itu adalah kelompok yang terdiri dari setidaknya 4 Beyonder yang berbeda. Kalau begitu, kita tunggu saja untuk diadili. Wajar saja kalau kita tidak menemukan penyusupan satupun uskup mawar. Tapi bagaimana 3 lainnya melakukannya? Tidak mungkin." Pejabat militer yang bertugas membantah dugaan itu sambil berkata dengan ragu, "Namun, saya pernah mendengar tentang urutan lain yang dapat menciptakan efek serupa. Saya rasa itu disebut juru tulis. Saya tidak tahu jalur apa itu, saya juga tidak tahu organisasi mana yang termasuk di dalamnya." Pejabat militer yang berjongkok itu mengangguk dan berkata, "Seorang gembala adalah tersangka utama. Ordo Aurora adalah sekelompok orang gila. Tidak aneh bagi mereka untuk melakukan apapun. Mari kita mulai menyelidiki identitas wanita yang merayu duta besar itu." Sialan, kerajaan Lon jelas tidak akan mengizinkan penyelidikan kita. Bajingan-bajingan Ordo Aurora itu adalah orang gila yang pantas disetubuhi oleh keledai. Pejabat militer yang berdiri itu menggelengkan kepalanya karena frustrasi. Mereka pasti dihukum atas pembunuhan duta besar. Di Jalan Mins nomor 15, Klein berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Sambil menahan rasa lelahnya, ia membolak-balik kertas. Setelah kira-kira 20 menit, dia tiba-tiba melihat nona pengawal dalam gaun hitam kerajaan dan rambut pirang pucat panjang muncul di jendela Oriel. "Sudah selesai?" Klein bertanya tanpa sadar. Nona pengawal mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. "Fiuh." Klein berpikir sejenak sebelum berkata, "Terima kasih atas perlindunganmu. Masalah ini berakhir di sini. Saya akan membayar Anda sisa 900 pound dalam 2 hari. Seperti yang Anda tahu, ada batas penarikan. Atau haruskah aku serahkan pada Marik?" Wanita berwajah pucat itu membuka lalu menutup mulutnya, suaranya terdengar halus saat bergema di udara. "Berikan saja padaku. Aku berjanji akan melindungimu selama 3 hari, bukan hanya sekali." "Nona, Anda benar-benar mematuhi kontrak. Namun, ini akan sangat merepotkan bagi saya. Apakah Anda akan pergi bersama saya untuk menangkap para pezina di tempat tidur besok?" 3 hari. Hari ini hari Kamis, dan perlindungan akan berakhir pada Minggu sore. "Ya, untungnya, itu tidak akan memengaruhi pertemuan tarot." Klein mengusap dahinya dan berkata, "Baiklah. Bagaimana saya harus memanggil Anda?" "Kau tidak perlu tahu." Nona pengawal itu mengangkat gaun kerajaan gotiknya, membungkuk sedikit, dan menghilang dari jendela Oriel. Penguasa misteri bab 253, pikiran malam. Dia benar-benar memiliki karakter yang hebat. Klein tersenyum menanggapi jawaban nona pengawal, senyum yang sangat jelas. "Ya, untuk dapat menangkis Rosago, seorang Nimblerite Master, dalam waktu singkat hingga terlibat dalam pertarungan jungkat-jungkit, dia kemungkinan besar adalah Beyonder Sequence 5. Aku ingin tahu jalur sequence mana yang dia ikuti dan apa nama ramuannya. Keadaannya agak unik. Jika bukan karena dia, aku bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan Language of Foulness." Klein mengambil koran di sampingnya dan berpura-pura membaca, tetapi dia sebenarnya sedang berpikir.
Namun, ia segera mengalihkan perhatiannya kembali ke masalah apakah masih ada celah dalam masalah tersebut. Misalnya, karakteristik Beyonder yang terkontaminasi yang ditinggalkan oleh Rosago memiliki kilau spiritualitas yang kuat. Sangat mungkin bahwa itu tidak dapat disembunyikan oleh kotak rokok besi saja, sehingga akan terungkap di bawah mata-mata orang lain yang menggunakan spirit vision. Klein diam-diam mengaktifkan spirit vision-nya dan melihat ke bawah ke sakunya. Dia bisa melihat kilauan warna-warni samar yang terpancar dari dalam kotak rokok besi, tetapi itu tidak jelas dan agak tipis. Ini tercampur dengan warna auranya sendiri, membuatnya sulit untuk membedakan atau mendeteksinya. Benar sekali, hanya seorang Beyonder urutan tinggi yang dapat mengidentifikasinya melalui 2 tingkat gangguan. Tidak heran semua jenis bahan seperti bubuk herbal dan ekstrak minyak esensial yang sesuai disimpan dalam botol logam dan bukan wadah kayu. Itu karena mereka mengandung spiritualitas, dan mereka yang memiliki penglihatan roh yang lebih baik dapat melihat melalui kayu dan melihat warna aura. Klein tiba-tiba memahami beberapa detail penting dalam mistisisme. Dulu, dia melakukan segala sesuatunya berdasarkan aturan tanpa mempertimbangkan alasan di balik aturan tersebut, tetapi sekarang, dia mengerti alasan mendasar di balik aturan tersebut. Setelah berulang kali memeriksa dan memastikan semuanya beres, Klein meletakkan koran dan berjalan ke lantai 2. Awalnya ia berencana untuk melepas pakaiannya dan mandi untuk menenangkan diri sepenuhnya, tetapi ketika ia membayangkan bagaimana nona pengawal bisa muncul entah dari mana di rumahnya, ia merasa sedikit tidak nyaman. Oleh karena itu, ia hanya mencuci mukanya, menggosok giginya, dan merendam kakinya dalam air panas. Kembali ke kamar tidurnya dan melepas mantelnya, Klein menyembunyikan barang-barangnya sebelum ia jatuh ke tempat tidur. Karena ia kelelahan dan telah bertahan cukup lama, ia berakhir dengan saraf tegang yang mencegahnya tertidur dengan cepat. Membuka matanya untuk melihat cahaya bulan merah di langit-langit, Klein tidak mencoba untuk tidur dengan bantuan cogitation. Sebaliknya, ia mengutarakan pikirannya tanpa tujuan, seolah-olah ia sedang menunggang kuda tanpa menarik tali kekang. Saat pikirannya mengembara, dia segera menyadari suatu masalah karena menemui terlalu banyak kebetulan di kota Tingen dan kemudian mengetahui bagaimana hal itu berhubungan dengan artefak tertutup 008. Kasus kedua saya setelah tiba di Backlund memungkinkan saya mendapatkan 3 formula ramuan berikutnya. Apakah itu terlalu kebetulan? Meskipun ini sejalan dengan wahyu dari ramalanku, Backlund mengandung peluang bagiku untuk menjadi kuat. Bukankah itu terlalu cepat dan sederhana? Sederhana tidak merujuk pada tingkat kesulitan, tetapi lebih pada tingkat liku-liku dalam masalah tersebut. Masalah ini sangat sulit dan berbahaya, tetapi tidak rumit dan tampak sederhana. Menurut dugaanku, aku akan mengumpulkan informasi mengenai Ordo Rahasia melalui Nona Keadilan, Tuan Manusia Gantung, dan Nona Sio beserta rekannya, lalu aku akan menangkap jejak organisasi kuno ini. Setelah banyak liku-liku, akhirnya aku akan mendapatkan formulanya dan itu akan memakan waktu setidaknya 3 bulan. Siapa yang tahu bahwa aku akan berhasil dalam waktu kurang dari 3 minggu? Tidak mungkin itu sudah diatur oleh orang lain lagi, kan? Ya, coba saya pikirkan lagi situasinya. Bukan kebetulan bahwa Republik Intis terkait dengan Ordo Rahasia. Buku harian Kaisar Roselle telah mengonfirmasi hal ini secara tidak langsung. Kemampuan Sir dan Faceless sangat cocok untuk organisasi intelijen. Bagi seorang mid-sequence Beyonder dengan jalur yang sama untuk menjadi asisten seorang SAR intelijen seperti Bakerland adalah hal yang wajar dan normal. Itu bukan suatu kebetulan.
Alasan mengapa duta besar mengirim seseorang untuk membalas dendam padaku kemungkinan besar ada hubungannya dengan keinginannya untuk mengalihkan perhatian. Lalu, mengirim Rosago, yang paling mudah berhasil dan melarikan diri, adalah pilihan dengan risiko yang lebih rendah. Itu sama sekali tidak mengejutkan. Wajar saja bagi Ian untuk mencari detektif baru di koran setelah tidak ada satupun detektif yang dikenalnya bersedia menerima misinya untuk melacak Zriel. Tidak banyak detektif baru yang beriklan di koran saat itu, dan mungkin hanya aku yang beriklan. Yah, aku satu-satunya yang ada di buletin Backlund. Seperti yang sudah saya simpulkan sebelumnya, masalah dengan Mersault adalah dia terlalu gegabah, dan saya khawatir tidak mudah untuk menyamarkan diri karena bisa jadi malah menarik perhatian. Oleh karena itu, saya tidak berusaha untuk menyamarkan diri. Meskipun kedua kemungkinan ini, terutama yang pertama, memiliki kemungkinan untuk dipengaruhi, namun hal itu sesuai dengan kepribadian, mentalitas, dan asal-usul orang yang bersangkutan. Dan ini bukan inti persoalannya. Ini tidak menjelaskan masalah bagaimana kasus kedua saya berakhir dengan melibatkan mid-sequence Beyonder of the Sheer Pathway. Apakah itu sudah ditakdirkan oleh takdir? Itu tidak terasa benar. Berpikir ke depan, setelah saya bertransmigrasi, kasus pertama dan kedua yang saya alami terkait dengan jalur Sheer. Tentu saja, itu dapat dijelaskan sebagai pengaturan dengan 008. Benar, buku catatan keluarga Antigonus bahkan merusak boneka kain Miss Fortune dan menunjukkan kepadaku simbol mata vertikal rumit yang melibatkan harta keluarga Antigonus. Alasan yang kupikirkan saat itu adalah bahwa dengan berakhirnya garis keturunan keluarga Antigonus, ia memandangku seorang pelihat yang selamat meskipun telah berinteraksi dengannya sebagai pewarisnya. Sekarang setelah kupikir-pikir, alasan ini sangat remeh. Bagaimana jika aku penganut setia Dewi Malam? Namun, saat itu aku hanya menebak dan tidak memastikannya. Harta karun keluarga Antigonus jelas berhubungan dengan jalur Sheer. Kalau dipikir-pikir lagi, kenapa aku bertransmigrasi? Kenapa aku yang memiliki tubuh Klein dan bukan orang lain? Saat itu, Klein baru saja melakukan ramalan gelap dan dipaksa bunuh diri oleh buku catatan keluarga Antigonus. Dan buku catatan itu jelas berhubungan dengan jalur pelihat. Selain itu, pertama kali saya melihat buku harian Roselle, isinya berisi penyesalannya karena tidak memilih apprentice, marauder, atau Sheer. Itu sangat kebetulan. Dari awal hingga akhir, kecuali bagian yang melibatkan 008, semuanya tampak berantakan. Itu tidak tampak seperti pengaturan yang disengaja, tetapi lebih seperti semacam ketertarikan pasif, ketertarikan timbal balik, ketertarikan yang memiliki jeda di antara keduanya. Saya menarik benda-benda dan barang yang berkaitan dengan jalur pelihat, dan di saat yang sama, saya tertarik kepada benda-benda tersebut. Aneh juga ya kalau dipikir-pikir. Ketertarikan seperti ini bahkan secara langsung mempengaruhi takdir, bahkan Azik tidak bisa melihatnya. Apakah ada suatu ciri yang aneh pada diri saya? Dan karakteristik ini memungkinkan saya untuk bangkit kembali dalam jumlah yang terbatas? Dengan pemikiran ini, Klein tiba-tiba memiliki dorongan untuk pergi ke atas kabut kelabu untuk melakukan ramalan dan mengonfirmasi gagasannya. Tetapi dia dengan cepat menolak gagasan ini. Bukan hanya karena nona pengawal mungkin sedang melihat ke cermin, tetapi juga karena dia percaya bahwa ciri khasnya yang paling hebat adalah ruang misterius di atas kabut kelabu. Oleh karena itu, jelaslah mustahil baginya untuk memperoleh jawaban jika ia menggunakannya untuk meramal tentang hal itu. Setidaknya untuk saat ini, tidak ada tanda-tanda manipulasi yang jelas.
Itu akan dapat diterima jika itu hanya ketertarikan murni. Dan aku telah memilih jalur Beyonder yang tidak dapat diubah hingga urutan 4, jadi aku hanya dapat melakukan sesuatu selangkah demi selangkah. Benar, aku harus bersikap tegas untuk tidak menuju pegunungan Hornacis untuk mencari harta karun keluarga Antigonus. Heh, aku punya firasat bahwa aku akan mengatakan betapa menyenangkannya itu di masa depan ketika aku benar-benar melakukannya. Klein diam-diam membuat pernyataan meremehkan diri sendiri saat dia merasakan kelelahannya perlahan-lahan melandanya. Kelopak matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup. Pikiran terakhirnya sebelum dia tertidur adalah, saya harus berpartisipasi dalam lebih banyak pertemuan Beyonder dan mengumpulkan bahan Beyonder yang sesuai untuk magician melalui Miss Justice, Merle, Hangman, dan The Sun. Saya tidak akan menolak apapun untuk Faceless jika tersedia. Selain itu, saya harus mendapatkan barang-barang mistis yang memiliki efek negatif yang tidak terlalu parah. Sebelum pencernaan dan peningkatan kekuatan saya, yang terbaik adalah memiliki lebih banyak kemampuan untuk menyelamatkan hidup. Selain itu, berinvestasi, mengambil pekerjaan, menabung uang, dan mencoba mencari Lanevus untuk menggunakannya sebagai titik awal balas dendam saya, juga dapat dianggap sebagai bentuk latihan. Itulah rencana masa depan Klein. Pukul 7 pagi, ia bangun seperti biasa. Di luar masih mendung dan berkabut. Klein bangkit dan berjalan menuju pintu. Saat melewati cermin besar, dia melihat nona pengawal tiba-tiba muncul. Dia mengenakan topi hitam yang sama, wajahnya pucat seperti biasa. Suaranya menembus kaca dan masuk ke telinga Klein dengan cara yang halus. Seseorang dari MI9 datang tadi malam. Harusnya aku katakan seperti yang kuduga, polisi datang terlambat, tapi aku tetap harus berterima kasih pada mereka karena datang terlambat. Klein tersenyum dan bertanya, mereka tidak menemukan apapun, kan? Mengenai jawabannya, dia sangat yakin bahwa jika MI9 menemukan sesuatu, dia tidak akan bisa tidur tanpa gangguan. Tidak, sosok nona pengawal memudar dan menghilang di cermin. Kemampuannya ini sangat kuat, bahkan Spirit Vision tidak dapat mendeteksinya. Mungkin dia dapat dilihat dengan karakteristik Beyonder milik Rosago, menemukan nona pengawal melalui benang-benang tersembunyi itu. Pikiran Klein tergerak saat dia kembali ke tempat tidur dan mengeluarkan kotak rokok besi dari bawah bantalnya. Tepat saat ia menyentuhnya, sebelum ia sempat membukanya, hawa dingin menusuk tulang menyerbu lehernya. Ia merasa bulu kuduknya berdiri, dan seluruh tubuhnya gemetar. Aduh! Tangannya mengendur dan kotak rokok besi itu terjatuh ke tanah. Ini peringatan dari nona pengawal. Klein tertawa datar, berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa saat dia memasukkan kotak rokok besi ke dalam sakunya. Setelah mencuci dan mengenakan pakaiannya, dia tiba di lantai pertama dan mengeluarkan koran-koran yang telah dia langgani dari kotak suratnya. Saat membuka Tusok Times, Klein melihat judulnya, Duta Besar Intis untuk Backlund dibunuh. Organisasi teroris, Ordo Aurora, mengaku bertanggung jawab. Hasilnya keluar begitu cepat, lagi pula Ordo Aurora baru saja menerima pekerjaan, jadi mengapa mereka mengaku bertanggung jawab? Ya, sebuah organisasi teroris perlu memamerkan status mereka dan membangun citra mereka. Hanya dengan begitu mereka akan mampu menarik cukup banyak darah segar. Ini melengkapi khotbah rahasia mereka. Tuan A sangat baik, dia seharusnya menjadi seorang gembala. Klein berdiri di lorong, membaca berita. Menurut berita, ada bukti penyerangan oleh Aurora Order terhadap Duta Besar Bakerland. Dalam penyelidikan lanjutan,
mereka menemukan surat yang sengaja ditinggalkan oleh Aurora Order yang mengaku bertanggung jawab atas penyerangan tersebut. Di akhir berita, reporter memperkenalkan Ordo Aurora secara singkat dan menyebutkan beberapa kejahatan ilegal yang telah mereka lakukan. Ketenaran mereka langsung melampaui sebagian besar organisasi rahasia. Bagaimanapun, masalah ini sudah berakhir. Klein menghela napas, menoleh untuk melihat keluar jendela, dan dia melihat kabut tipis memenuhi udara saat gerimis mulai turun. Bukankah seharusnya cuaca cerah dan matahari bersinar pada saat-saat seperti itu? Klein tertawa meremehkan dirinya sendiri. Dan sekarang, dia harus keluar untuk menangkap beberapa pezina. Penguasa misteri bab 254, berbagai pihak. Di Empress Borough, villa megah milik Count Hall. Audrey, dengan serbet putih menutupi tubuhnya, menyaksikan pembantu ruang makan memotong sepotong daging asap, menata 2 telur goreng, mengoleskan selai buah pada sepotong roti lembut, dan menambahkan saus pada beberapa jamur panggang. Dalam keluarga bangsawan sejati, pembantu dibagi menjadi banyak kategori. Selain pembantu pribadi, ada pembantu untuk kamar tidur, pembantu ruang belajar, pembantu ruang kegiatan, pembantu kamar tamu, pembantu tata rias, pembantu sepatu, pembantu perhiasan, pembantu ruang makan, pembantu binatu, dan pembantu dapur. Mereka ditugaskan secara ketat pada tugas mereka sendiri, dengan satu tugas ditangani oleh satu pembantu. Meskipun ini merupakan pemborosan tenaga kerja yang besar, bagi para bangsawan, kesopanan adalah segalanya. Kecuali jika ada sejumlah besar utang, mereka tidak akan pernah mengurangi persyaratan mereka dalam hal-hal seperti itu. Audrey menyesap teh merah kecoklatan itu, membiarkan aroma samar malt dan jus mawar masuk ke mulutnya. Pada saat ini, dia mendengar ayahnya, seorang anggota parlemen dari House of Lords, bankir yang berkuasa, Count Hall, bergumam sambil memegang koran di tangannya. Ordo Aurora benar-benar gila. Perintah Aurora? Audrey berkedip dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang mereka lakukan? Oh, sayang, kau tidak ingin tahu. Mereka membunuh duta besar Intis, Bakerland. Itu tidak ada gunanya bagi mereka. Count Hall menggelengkan kepalanya sambil membolak-balik koran. Kakak laki-laki Audrey, putra tertua sang bangsawan, Hibbert Hall menelan jamur panggang di mulutnya dan mengutarakan pendapatnya. Mungkin mereka ingin menghancurkan hubungan antara kerajaan dan Intis dan membiarkan perang menyebar dari koloni ke benua utara. Anak bangsawan ini memiliki wajah yang tampan dan rambut pirang yang berkilau. Dia tampak seperti patung klasik, terlepas dari sudut mana orang melihatnya. Tidak, jika memang begitu, mereka tidak akan meninggalkan begitu banyak bukti yang jelas. Terlebih lagi, akhir-akhir ini, kerajaan memiliki terlalu banyak kebijakan baru yang akan diterapkan dan akan membutuhkan waktu untuk menstabilkan lingkungan, jadi kita tidak akan gegabah memulai perang. Apa yang terjadi tadi malam sudah dilaporkan di surat kabar pagi ini, dan rincian kejadian dan pembunuhnya sudah cukup untuk menjelaskan pikiran yang mulia dan para menteri. Count Hall mengarahkan putranya. Audrey mendengarkan ayah dan saudara lelakinya mendiskusikan masalah itu dengan linglung sebelum menyadari apa yang telah terjadi. Bakerland telah dibunuh. Tuan A berhasil. Dia benar-benar dari Ordo Aurora? Alasan mengapa dia dengan sengaja mengungkap bahwa Ordo Aurora lah yang melakukannya adalah untuk membuktikan bahwa dialah orang yang menyelesaikan tugas tersebut dan dia tidak menipu saya dan menghabiskan uang saya. Ini terlalu cepat dan efisien. Saya baru membayar jumlah pertama kemarin sore dan saya mendengar hasilnya pagi ini. Hasil yang bagus. Audrey tercengang sekaligus gembira.
kegembiraan yang tak terkendali, tetapi juga ketakutan yang naluriah. Itu pasti sesuatu yang membahagiakan karena misi yang dipercayakan oleh pengagum Tuan Bodoh telah diselesaikan dengan mudah. Namun, kekuatan dan tindakan yang ditunjukkan oleh Tuan A dan Ordo Aurora yang mendukungnya membuat Audrey tanpa sadar takut. Untungnya, saya berbicara dengan Glenn kemarin dan mencapai kesepakatan pinjaman. Sebagai seorang Viskon, dia seharusnya berhasil mengumpulkan uang tanpa menarik perhatian pada dirinya sendiri. Saya akan memberikan sisa dana kepada Tuan A dalam 2 hari mendatang melalui Sio dan Force. Saya tidak mampu menunjukkan wajah saya. Saya tidak akan menghadiri pertemuan Tuan A selama 1 atau 2 bulan ke depan. Untung saja saya sudah memiliki lingkaran lain. Audrey menggigit roti lembut yang diolesi selai. Saat sarapan hampir selesai, kue-kue kecil berisi krim, cherry, dan stroberi dihidangkan di piringnya, dan dia tiba-tiba merasa sedikit puas saat dia mulai tenang. Tuan Hangman ingin ikut serta dalam misi tersebut, tetapi dia mungkin baru saja menyelesaikan tugas awalnya, tetapi semuanya sudah berakhir. Sudah sepantasnya dia berada di laut. Audrey sedang dalam suasana hati yang baik, dan dia tersenyum sambil menikmati hidangan penutup. Di Hillston Borough, Sio dan Force menatap koran di depan mereka dan tidak membuat gerakan lebih jauh untuk waktu yang lama. Ini dilakukan oleh Tuan A, bukan? Sio menatap temannya dengan ekspresi terkejut dan bingung. Force memutar gelang batu di pergelangan tangannya dan menggelengkan kepalanya dengan bingung. Mungkin, saya tahu tentang Ordo Aurora, tetapi saya tidak tahu apakah Tuan A adalah anggota Ordo Aurora. Seharusnya begitu. Lagi pula, kita baru memberinya 2.000 pound kemarin. Aku ragu ada orang lain yang juga ingin membunuh Duta Besar Bakerland, kata Sio dengan ragu. Force terdiam beberapa detik sebelum tiba-tiba mendesah dan berkata, entah itu Tuan A atau bukan, kita tetap harus memberinya sisa 8.000 pound. Saat ini, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dia tidak melakukannya. Jika kita ingin tetap berada dalam lingkaran ini, kita tidak bisa mengingkari utang. Pokoknya, bukan kami yang membayar. Dan kami tetap akan mendapat 500 pound untuk pekerjaan itu. Mendengar itu, Sio menjadi senang. Masalahnya, aku selalu merasa bahwa menemukan Tuan A lagi akan berbahaya. Force merenung dan berkata, aku akan pergi sendiri untuk melakukan pembayaran terakhir. Itu akan lebih baik untuk kita berdua. Tapi, Sio sedikit khawatir. Jika kau mengikutiku, itu akan mempengaruhi pelarianku. Force mengguncang gelang di pergelangan tangannya dan berkata dengan nada meremehkan. Baiklah kalau begitu. Sio menggaruk rambut pirangnya yang pendek dan kasar saat dia menjawab dengan tak berdaya. Saat mereka berdua sedang gelisah mengenai hal ini, sebuah pesan baru dari Ten A datang kepada mereka melalui saluran komunikasi pribadi. Ia mengatakan agar mereka tidak mencarinya, tetapi menyimpan sisa uang tersebut di rekening anonim terpisah di bank yang berbeda. Fiuh, Sio dan Force menghela napas lega bersamaan. Di sebuah ruang bawah tanah yang selebar kuil, Tuan A, mengenakan jubah hitam berkerudung, berlutut dalam kegelapan, menggumamkan sesuatu dengan penuh hormat. Di depannya ada patung seorang pria setinggi 3 meter yang tergantung terbalik dengan kaki dirantai. Pria yang digantung ini mempunyai mata vertikal tunggal yang unik milik raksasa, dan lengannya terentang horizontal, membentuk salib. Pada saat ini, seorang pria berjubah hitam masuk dan dengan rendah hati melaporkan, Tuan A, saya sudah mengirim beritanya. Bagus sekali, kata Tuan A tanpa menoleh. Pria berjubah hitam itu bertanya dengan rasa ingin tahu.
Mengapa Anda tidak membiarkan kami menyelidiki siapa yang menugaskan misi ini? Tuan A menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada acuh tak acuh, tidak perlu. Anda harus ingat bahwa ini adalah momen kritis. Kami akan menimbulkan kekacauan di seluruh benua, berusaha sekuat tenaga untuk menarik perhatian orang lain, dan menggunakannya untuk menyambut kembalinya Tuhan kami. Hahaha, batuk, batuk, batuk. Tuan A tiba-tiba tertawa sebelum ia mulai batuk-batuk. Batuknya sangat parah hingga ia jatuh ke tanah. Batuk, batuk. Dia batuk dan mengeluarkan serpihan berwarna darah yang terus menggeliat setelah jatuh ke tanah seolah-olah masih hidup. Lelaki berjubah hitam itu segera menundukkan kepalanya, berpura-pura seolah tidak melihat apapun. Setelah beberapa waktu, Tuan A akhirnya tenang. Dia merangkak maju, mulutnya menempel di tanah sambil menjilati semua serpihan berwarna darah yang telah dibatukannya kembali ke dalam mulutnya. 126 New Year Street, Hillstoneboro. Klein yang santai tidak membuntuti Doragu Gale kali ini. Sebaliknya, ia memilih kekasihnya, Erica Taylor. Bagaimanapun, perzinahan membutuhkan dua orang untuk bertepuk tangan. Si pirang cantik, dengan riasan yang rumit, tiba lebih awal di Kulak Club dengan kereta sewaan. Klein, yang membawa koper berisi kamera portabel dan berbagai penyamaran, mengikutinya masuk. Apakah masih ada kamar untuk beristirahat? Sambil mengenakan lencana Frost Club di dadanya, dia bertanya kepada pelayan elegan yang bertanggung jawab menerima tamu hari ini. Pembantu yang mengenakan gaun hitam putih itu tersenyum sopan. Ya, silakan ikuti petugas ke atas. Klein mengangguk sedikit. Ia mengikuti petugas berompi merah menaiki tangga dan tiba di lantai 2, tepat pada waktunya untuk melihat Erica Taylor memasuki ruang tunggu yang menghadap ke jalan. Apakah Anda ingin melihat orang-orang yang lewat di jalan atau lapangan tenis di belakang? Tanya petugas berompi merah dengan sopan. Ayo kita ke jalan, jawab Klein dengan santai dan penuh pertimbangan. Berdasarkan pengaturan petugas berbaju merah, kamar dia dan Erica Taylor dipisahkan oleh dua ruangan, dan dia juga bisa melihat jalan di luar klub. Bagaimana cara saya mengambil gambar nanti? Haruskah saya mencari kesempatan untuk menyelinap masuk dan bersembunyi di dalam ruangan? Atau memanjat keluar jendela dan berjalan melewati pipa? Tak satu pun dari kedua metode ini dapat menyembunyikan kilatan cahaya yang berlebihan itu. Tetapi yang terakhir dapat disamarkan sebagai foto mode dari luar. Itu tidak akan membuat saya curiga dan saya tidak akan diusir. Namun, ini akan mudah diketahui oleh Doragu dan Erica. Menggunakan jimat untuk membuat mereka tertidur? Tidak, itu tidak akan cukup meyakinkan. Itu harus berupa foto mereka yang sedang melakukan perbuatan itu. Hanya ada satu kesempatan, dan aku harus memanfaatkannya dengan baik. Ini bukan bidang keahlianku, karena aku bukan ahli seni. Jika itu Neil tua, dia pasti akan mencoba menggunakan sihir ritual baru untuk menyembunyikan lampu kilat kamera. Tentu saja, Dewi mungkin tidak akan menanggapi permintaannya. Saat Klein mempertimbangkan langkah selanjutnya, dia melihat bayangan nona pengawal muncul di cermin perak di ruangan itu. Dia masih mengenakan gaun hitam bergaya gotik dan topi lembut yang senada. Rambutnya berwarna pirang pucat dengan fitur-fitur halus di wajahnya yang pucat. Apakah kau punya cara untuk menyembunyikan lampu kilat kamera? Tanya Klein dengan santai. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat riak-riak di permukaan cermin perak itu ketika telapak tangan yang agak transparan tiba-tiba terulur. Nona pengawal keluar dari cermin perak seperti hantu, berjalan di depan Klein, dan berkata sambil mengangguk, "Ya." Dia menundukkan badannya dan perlahan-lahan menyatu dengan lensa kamera.
Mulut Klein sedikit terbuka saat menyaksikan pemandangan mengerikan ini. Butuh waktu cukup lama untuk pulih dari keterkejutannya. Ia mengambil kamera portabelnya dan mencoba mengambil gambar percobaan di ruang tamunya. Efeknya di luar ekspektasinya. Lampu kilatnya terbatas di sekitar kamera, dan gambar yang dihasilkan juga cukup bagus. Mungkin sekarang seharusnya disebut kamera spektral. Klein mengejek. Dia mengambil kamera, pergi ke jendela, dan menunggu dengan sabar. Tidak lama kemudian, dia melihat Dorago Gale tiba dengan kereta. Di ruangan lain, Erica Taylor melihat kekasihnya dan bergegas meninggalkan ruang tunggu untuk menemuinya di lantai pertama. Klein memanfaatkan kesempatan itu untuk menggunakan kartu tarot guna membuka kamarnya, dengan hati-hati bersembunyi di lemari tempat menyimpan spray dan selimut tambahan. Kegelapan di sekelilingnya mengingatkannya pada malam sebelumnya, pada Numblerite Master yang menyeramkan dan mengerikan, Rosago. Tadi malam penuh dengan bahaya, namun hari ini, aku memergoki orang berzina. Hidup memang luar biasa. Saat Klein sedang mengolok-olok dirinya sendiri, dia mendengar pintu terbuka. Penguasa misteri bab 255, ahli fotografi. Meringkuk di dalam lemari, Klein diam-diam mengaktifkan penglihatan rohnya dan melihat dua aura pengganggu masuk. Erica, aku membawakanmu hadiah. Sebuah suara berat terdengar saat pintu tertutup. Seperti yang diharapkan, dia adalah seorang pria dari kerajaan Lon. Bahkan dalam sebuah hubungan asmara, dia tampak sedikit kuno. Jika itu adalah seorang pria dari Intis, dia pasti akan berteriak sayang, bayi, malaikat, dan sejenisnya. Klein tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Tentu saja, ini berdasarkan stereotip dari surat kabar, majalah, dan novel. Erica Taylor bertanya dengan heran, coba saya tebak. Apakah itu Fasman Eye Cream, Face Cream, atau Essence? Atau Lesini? Apa-apaan semua ini? Klein tercengang dengan apa yang didengarnya. Jelas bahwa Dorago Gale juga tidak mampu bereaksi tepat waktu. Butuh waktu sekitar 8 detik sebelum dia berkata, "Tidak, stalking." Di dunia ini, karena minyak belum ditemukan, tidak ada produk kimia murah yang sesuai. Oleh karena itu, Stalking Sutra dianggap sebagai barang berkelas tinggi. Lumayan, coba aku lihat. Kegembiraan Erica tidak berkurang. Saya membelinya kemarin di Philips. Sepasang seharga 30 soli, totalnya 5 pasang, kata Dorago dengan nada pamer. Betapa mahalnya, itu mahal. Erica dan Klein keduanya mengatakan hal yang sama. Yang satu berseru, yang lain mendesah diam-diam. Benson telah bekerja selama bertahun-tahun, hanya memperoleh 1 pound 10 soli seminggu, yang berarti 30 soli. Itu setara dengan sepasang kaos kaki, dan dengan gaji itu, ia mampu menyekolahkan saudara laki-laki dan perempuannya, memberi mereka makan dengan cukup baik, dan bahkan menyediakan tempat untuk tidur bagi mereka. Seorang pekerja rata-rata dengan sedikit keterampilan hanya akan dibayar sekitar 20 soli seminggu. Klein mendecakkan lidahnya. Tidak, harganya tidak mahal. Stalking Sutra harganya semahal itu. Aku bahkan memberi tip tambahan 5 soli. Saat dia berbicara, warna auranya berubah lebih jelas, dan Klein menduga bahwa dia telah melepaskan mantelnya. Kalau begitu, aku akan mencobanya, kata Erica Taylor lembut dengan cara yang sugestif. Aku merasa seperti sedang menonton film porno lagi. Dan itu bahkan siaran langsung. Selain itu, nona pengawal juga ada di sini. Sudut mulut Klein berkedut saat dia melihat warna merah mengalir di antara warna merah, menandakan gairah di antara keduanya menyala seperti api. Warna ungu hampir menjadi merah dan tak kunjung berhenti.
merah melilit hijau, jingga. Sambil mendengarkan suara napas pendek dan tawa pelan, Klein menilai gerakan dan posisi pasangan di luar berdasarkan perubahan warna aura mereka. Merasa sudah cukup, Klein diam-diam mendorong pintu lemari dan melihat ke arah tempat tidur. Doragu dan Erika sudah terjerat, pakaian mereka setengah terbuka, gerakan mereka intens. Klein mengangkat kamera spektral dan mengarahkannya ke pasangan yang penuh gairah, menunggu untuk melihat wajah mereka di saat yang sama. Saat Doragu dan Erika kembali terjatuh ke tempat tidur, Klein akhirnya menangkap bingkai yang paling tepat dan menekan tombol rana. Bunyi klik kamera tidak jelas, dan lampu kilat yang kuat serta ketidaknormalan lainnya terbatas pada area yang sangat kecil, sehingga pasangan itu tidak khawatir. Karena tidak percaya diri dengan kemampuan fotografinya, Klein menambahkan beberapa foto lagi, dengan maksud untuk memiliki opsi yang dapat dipilih nanti. Ia hanya berencana memberikan satu foto kepada majikannya karena jika terlalu banyak foto, pengacara akan curiga mengapa pasangan itu tidak menyadari dirinya mengambil foto tersebut. Sepotong pakaian dalam mendarat ringan di lantai, dan suara napasnya semakin keras saat Klein meraih kamera portabelnya dan dengan cekatan berguling keluar dari lemari, menutup pintu di belakangnya. Dia berguling-guling di lantai hingga mencapai pintu ruang tunggu. Kemudian, dia diam-diam membukanya dan kembali ke koridor. Selesai, sambil menghela napas lega, Klein menutup pintu dengan sopan dalam diam, menempelkan tangannya ke dadanya, dan membungkuk ke arah tempat tidur. Tanpa basa-basi lagi, dia kembali ke ruang tamunya. 7 pound terakhir akan segera didapatkan. Dan aku juga memperoleh keanggotaan tambahan Kulak Club senilai 50 pound. Biaya tersebut mencakup makan, penginapan, dan hiburan. Nilainya bahkan lebih dari 50 pound. Tanpa koneksi atau kontak apapun, aku tidak akan dapat bergabung dengan ini, bahkan dengan 100 pound. Misi ini sama sekali tidak buruk. Sederhana, aman, dan menguntungkan. Klein meletakkan kamera portabelnya dan mendesah dengan emosi di dalam hatinya. Pada saat itu, sebuah tangan tiba-tiba terjulur dari lensa kamera. Nona pengawal dalam balutan gaun hitam kebesarannya perlahan keluar dan melayang di udara lagi, tetapi wajahnya tetap pucat. Berpikir tentang bagaimana dia telah menuntunnya menonton film porno, Klein mencoba mengganti topik pembicaraan karena malu. Saya berencana pergi ke kafetaria untuk makan sesuatu. Apakah Anda mau ikut dengan saya? Setiap anggota dapat membawa satu tamu. Mengenai cara menjelaskan kemunculan tamu yang tiba-tiba itu, rencana Klein adalah keluar sebentar dan kemudian kembali. Nona pengawal menjawab dengan nada netral, saya bisa bertahan tanpa makan selama 2 minggu. Sambil berbicara, dia membalikkan badannya menghadap Klein dan melayang menuju cermin, lalu menghilang dalam sekejap. Apa sebenarnya urutannya? Klein berpikir dengan rasa ingin tahu, sambil meletakkan kembali kamera portabel itu ke dalam kotaknya. Setelah melakukan semuanya itu, dia pergi ke kamar mandi dan buang air kecil. Setelah mencuci tangan dan menyeka wajahnya, Klein melihat ke cermin dan memeriksa penampilannya. Karena dia belum bercukur pagi ini, dia memiliki janggut yang cukup panjang. Rambutnya dibelah ke samping dengan perbandingan 3:7, dan sepasang kacamata berbingkai emas tergantung di wajahnya. Dia tampak berkelas dan terpelajar, dengan sedikit kesan dewasa. Ada perbedaan yang jelas dari masa lalu. Aku masih bisa dikenali jika diteliti. Begitu janggutku tumbuh sampai batas tertentu, aku tidak perlu terlalu khawatir. Aku tidak perlu takut pada apapun saat aku maju ke urutan 6 tanpa wajah. Klein mengeluarkan arloji saku emasnya, membukanya,
dan berjalan keluar dari kamar mandi. Dia mengambil kopernya dan pergi ke kafetaria di lantai pertama. Saat itu baru lewat pukul 9, jadi sarapan masih disajikan. Klein memilih telur goreng setengah matang 2 sisi, seonggok roti tawar, sepotong kue mentega, pai desi, seporsi bacon, dan secangkir teh hitam markis dengan sepotong lemon yang mengapung di permukaannya. Saat mencari tempat duduk, tiba-tiba ia melihat wajah yang dikenalnya. Wajah itu adalah dokter bedah yang merekomendasikannya ke klub tersebut, Aaron Ceres. Pria jangkung dan kurus itu sedang duduk sendirian di sudut, setelah menghabiskan sarapannya dan menyeruput kopinya sambil membolak-balik koran. "Selamat pagi, Dokter Ceres." Klein berjalan mendekat dan menyapa Aaron yang sedikit kedinginan. Dokter bedah itu menyorongkan bingkai itu ke hidungnya dan berkata, "Panggil saja aku Aaron, Detektif Moriarty. Menurut prinsip timbal balik, kau harus memanggilku Sherlock." Klein duduk. "Ada berita hari ini, aku keluar terburu-buru sehingga aku belum membaca koran. Duta Besar Intis dibunuh. Sebuah organisasi teroris bernama Ordo Aurora menyatakan bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Dunia ini semakin kacau. Cepat atau lambat, akan terjadi perang besar-besaran di benua selatan dan utara." Aaron mengungkapkan perasaannya. "Perang tidak pernah berhenti, Tuan, hanya saja kita bisa menikmati kedamaian." Klein menghabiskan telur gorengnya dan menjawab sambil tersenyum. "Sayang sekali kasus sepenting ini tidak memerlukan bantuan detektif swasta seperti kami." Aaron membolak-balik koran. "Berita ini tidak ada hubungannya dengan kita. Yang terpenting adalah bahwa House of Lords dan House of Commons akan meloloskan mosi hari ini atau besok setelah perdebatan panjang. Pertama, RUU Ujian Terpadu Pegawai Negeri Sipil, serta panduan dan rencana aktual yang relevan. Kedua, pembentukan Dewan Polusi Atmosfer, dan ketiga, pembentukan Inspektur Industri Alkali Independen. 2 yang terakhir melibatkan polusi. Ya Tuhan, mereka akhirnya memperhatikan masalah ini. Pasien di rumah sakit dengan serangan paru-paru terus meningkat. Apakah akhirnya sudah disahkan? Aku penasaran bagaimana persiapan Benson. Apakah akan terpengaruh oleh kematianku?" Senyum Klein tiba-tiba berseri-seri. "Itu berita bagus. Bagi Mary, ini adalah berita yang sangat bagus. Dia ingin menjadikan dirinya atau suaminya, Doragu, sebagai salah satu anggota National Atmospheric Pollution Council. Dia memiliki peluang yang lebih tinggi karena dia tidak memegang jabatan apapun di perusahaan komersial dan merupakan pemuja dewi. Selain itu, dalam organisasi apapun, pada akhirnya ada kebutuhan untuk keseimbangan." Aaron menyebutkan majikan Klein. "Saya menyarankan kepadanya agar dia sering mengunjungi klub karena kami memiliki cukup banyak anggota parlemen dari House of Commons sebagai anggota klub. Di Kerajaan Lon, anggota parlemen DPR sebagian besar terdiri dari orang-orang kaya dan perwakilan bangsawan tertentu. Namun, ada juga banyak profesional seperti dokter, pengacara, pendeta, guru, ilmuwan, dan akuntan. Klub Kulak menyasar berbagai profesional di kelas menengah tanpa membedakan mereka berdasarkan kecenderungan politik mereka." Klein tidak tahu banyak mengenai hal-hal seperti itu, jadi dia hanya mengucapkan beberapa patah kata sebagai tanggapan sebelum mengganti pokok bahasan. "Aaron, hari ini hari Jumat. Apa kamu tidak perlu kembali ke rumah sakit?" "Tidak, aku sedang cuti. Akhir-akhir ini keadaanku sangat buruk." Aaron tiba-tiba mengerutkan kening. "Apa yang terjadi?" Klein meminum seteguk teh hitam. Karena Bakerland baru saja dibunuh, dan jasad Rosago telah dibuang ke selokan yang jauh, dia tidak tahu kapan jasadnya akan ditemukan.
Klein khawatir tentang akibat-akibat yang ditimbulkan dan ketidaksempurnaan penyamarannya. Jadi dia tidak berencana untuk mengambil misi yang terlalu sulit atau yang dapat dengan mudah mengungkap identitasnya. Oleh karena itu, dia tertarik pada hal-hal sederhana yang berpotensi dan memberikan imbalan yang besar. Aaron meletakkan koran dan mendesah. Saya sangat tidak beruntung akhir-akhir ini. Saya telah menjalani beberapa operasi berturut-turut yang gagal. Untungnya, tidak ada konsekuensi serius. Kalau tidak, lisensi saya akan dicabut. Meskipun bukan berita besar jika dokter bedah menyebabkan kematian pada masa sekarang karena hal itu umum terjadi. Namun hukumannya masih cukup berat jika kecelakaan serius terjadi akibat kelalaian dokter bedah. Baiklah. Aku tidak bisa membantu banyak. Sebenarnya, aku tahu sebuah ritual peningkatan keberuntungan, tapi efeknya adalah membuatmu melayang di atas kabut abu-abu. Klein menundukkan kepalanya dan mulai menggigit rotinya. Setelah sarapan, ia berpamitan kepada Aaron, pergi mengambil uang tunai sebesar 500 pound, dan memberikan 300 pound kepada Miss Bodyguard sebelum kembali ke rumah. Sambil menunggu foto-foto itu selesai, ia berharap ada pekerjaan sederhana yang dipercayakan kepadanya. Sayangnya, tidak ada satupun yang datang kepadanya. Malam harinya, Klein bersiap keluar lagi, targetnya Bravehearts Bar. Memanfaatkan kesempatan yang ada di sekitar Miss Bodyguard, dia berharap bisa berhubungan dengan lebih banyak kalangan Beyonder. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.